Siapa yang nggak kenal dengan Polytron? Dan gue yakin di antara kalian pasti banyak yang menggunakan barang-barang elektronik merek Polytron. Polytron adalah perusahaan elektronik murah dari Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 18 September 1975 di Kudus, Jawa Tengah, dengan nama Indonesian Electronic and Engineering Limited. Kemudian pada tanggal 18 September 1976, berganti nama menjadi Hartono Istana Elektronik Limited. Pada tahun 2000, perusahaan ini bergabung menjadi Hartono Istana Teknologi Limited, anak perusahaan Grup Jarum. Polytron merupakan perusahaan non-rokok pertama yang dimiliki oleh Hartono bersaudara, yaitu Robert Budi dan Bambang Hartono, dengan modal awal sekitar 50 miliar rupiah. Kata Polytron sendiri berasal dari dua kata, yaitu poly yang berarti banyak dan elektronik. Meskipun awalnya sempat tertatih-tatih dalam memperkenalkan produksinya, semangat mereka untuk menerapkan transfer teknologi tidak kunjung padam, yang dibuktikan dengan adanya lembaga riset dan pengembangan di internal perusahaan. Pada tahun 1979, perusahaan meluncurkan produk Polytron yang pertama, berupa televisi hitam putih yang menggunakan daya akumulator. Produk Polytron awal diposisikan sebagai brand ala Eropa, sebagai hasil kerjasama mereka dengan Philips dan Salora, atau yang kini disebut dengan Nokia. Salah satu kelebihan yang ditawarkan adalah lewat suara yang bagus, mengingat biaya pengembangan teknologi visual yang saat itu masih mahal. Fokus ke kelebihan audio ini melahirkan produk kedua perusahaan di tahun 1984, yaitu Boombox Grand Compo. Dalam rangka efisiensi, perusahaan kemudian mulai mengimpor komponennya dari Hong Kong. Memasuki tahun 1992, PT Hartono Istana Electronics sudah mampu memproduksi 250.000 unit televisi dari kapasitas produksi 900.000 unit per tahun, yaitu dalam ukuran 14 inci hingga 20 inci yang pemasarannya ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah. Sebagian produksinya juga ada yang diekspor ke luar negeri, terutama Eropa secara singkat, meskipun tidak menggunakan merek Polytron. Produk Polytron saat itu meliputi pesawat televisi, audio video, dan antena parabola. Di akhir tahun 1980-an, diwarnai dengan masuknya pesawat televisi asal Jepang dan Korea Selatan ke pasar Indonesia, yang berakibat penurunan penjualan drastis pada sejumlah merek pesawat televisi asal Eropa. Menyiasati masalah tersebut, PT Hartono Istana Electronics kemudian melempar dua merek baru untuk pesawat televisinya. Ada Digitech yang dimunculkan dengan nuansa ala produk Jepang, seperti lewat varian Ninja dan Sumo. Adapun merek lainnya OK, menargetkan pasar lebih rendah dengan gaya Amerika. Sedangkan Polytron kini lebih diposisikan bagi masyarakat menengah, lewat varian bergaya barat seperti Polyvision dan Basoke. Strategi ini cukup berhasil meningkatkan penerimaan masyarakat pada produk perusahaan di tengah gempuran elektronika asing. Perusahaan kemudian berusaha mengembangkan pasar regional dengan memasarkan Polytron di sejumlah negara tetangga, seperti Filipina. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an sempat menekan kinerja perusahaan. Jatuhnya nilai tukar rupiah membuat kesulitan perusahaan mengimpor komponen elektroniknya. Belum lagi harga jual yang meroket sehingga tidak terjangkau masyarakat. Akibatnya, produksi elektroniknya sempat berhenti sementara. Ditambah, terpaksa mem-PHK sejumlah karyawannya. Setelah ekonomi Indonesia mulai membaik, Polytron kembali menggencarkan pemasarannya di layar kaca, lewat sejumlah iklan yang positif. Hal ini berhasil mengembalikan angka penjualan perusahaan secara perlahan. Sejak tahun 2000-an, PT Hartono Istana Teknologi hanya menggunakan merek Polytron pada elektronika produksinya, yang kemudian cakupan produknya diperluas dari hanya pesawat televisi dan audio. Fokus bisnisnya kini juga lebih ke pasar domestik. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam perlengkapan elektronik. Barang yang dihasilkan oleh PT Hartono Istana Teknologi ialah speaker, televisi, kemudian lemari es yang dimulai sejak akhir tahun 2000,
mesin cuci yang mulai diproduksi sejak tahun 2010. Kemudian ada air conditioner atau AC yang diproduksi mulai sejak awal tahun 2000. Kemudian di tahun 2011, Polytron mulai memproduksi ponsel cerdas. Dan masih banyak lagi. Polytron memiliki 2 pabrik, masing-masing di Kudus seluas 70.000 meter persegi dan di Sayung, Demak, 130.000 meter persegi. Yang di Sayung ini merupakan pabrik lemari es terbesar di Jawa Tengah, dengan karyawan lebih dari 10.000 orang, dengan 11 kantor perwakilan, 5 dealer resmi, dan 50 pusat layanan yang meliputi seluruh Indonesia. Polytron juga mempunyai divisi Research and Development atau pengembangan produk, dengan total 500 orang ahli dalam berbagai bidang teknologi, yang diharapkan selalu siap merespon perkembangan teknologi di pasar Indonesia. Polytron resmi terjun ke industri kendaraan listrik dengan meluncurkan 2 model motor listrik terbarunya, yaitu Polytron EV Fox dan Polytron EV T-Rex pada ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS di tahun 2023. Pada tahun yang sama, di bulan September 2023, perusahaan kembali menghadirkan produk Digitech dalam bentuk pesawat televisi LED berharga terjangkau. Memasuki Mei 2025, perusahaan meluncurkan produk termutakhirnya, yaitu mobil listrik Polytron G3, yang merupakan rebate Skyward KEV, dirakit di Indonesia melalui PT Handal Indonesia Motor. Kehadiran mobil ini sekaligus menandai HUT Polytron ke-50. Namun, tidak semua inovasi produknya berhasil. Seperti upaya Polytron memasarkan ponsel sejak tahun 2011, terpaksa dihentikan pada tahun 2018 akibat tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi smartphone yang sangat cepat. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai sejarah Polytron. Jangan pernah melupakan berita nostalgia, karena semua benda punya cerita. Ciao! Hey, berita nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.